terima kasih buat pujian penyembahan yang kami naikkan hari ini Tuhan. Biar sungguh-sungguh naik ke hadapan-Mu sebagai dupa yang wangi dan selalu menyenangkan hati-Mu di setiap hari, di setiap pagi Tuhan. Dalam kami memulai hari kami. Sebentar kami mendengarkan, belajar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, beri kami apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Ajari kami apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang Engkau mau dalam setiap hidup kami Tuhan. Biar kami tahu dan mengerti dan makin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih buat pagi ini, buat semuanya. Beri kami roh hikmat, wahyu dan pengertian untuk mengerti dan belajar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Wah, sekarang saya punya PPT saudara. Sejarah selama saya ini baru kali ini ada PPT-nya. Saya dibuatin Chen Daniel. Saudara, jadi sehari ini saya mau share tentang namanya kemelekatan saudara. Tapi sebelum itu saya mau cerita dulu bahwa tentang apa yang saya dapatkan buat tahun ini pada saat sebelum memasuki tahun 2025. Kan kita ada Zoom sama Ibu Nani itu jam 11 atau jam berapa gitu. Jadi ternyata saya waktu itu pulang ke Sulawesi, dan di Sulawesi itu kita duluan tahun baru dibanding orang yang di Pulau Jawa karena jamnya lebih cepat 1 jam. Jadi sebelum masuk tahun baru saya itu masuk doa dan saya tanya, Tuhan, tahun depan ini harus gimana gitu. Lama nggak dijawab, terus cuman satu yang saya dengar, Tuhan itu berkata menikmati. Sudah itu saya keluar, saya ngomong sama ponakan saya, tahun menikmati, saya ngomong kayak gitu kan. Dan ternyata pada saat kita Zoom sama Ibu Nani, temanya joy gitu kan, tentang kebahagiaan. Dan pada saat tanggal 14 kemarin dibagikan lemak tentang kenikmatan. Ternyata saudara, tahun ini adalah tahun menikmati. Baik itu menikmati janji Tuhan, menikmati berkat Tuhan, tapi ada juga Tuhan berkata di satu sisi bahwa ada orang-orang juga akan menikmati yang namanya proses dan pendidikan Tuhan. Pasti kalau kita menikmati semua pasti pengen yang enak, benar nggak saudara? Wow, menikmati apa, berkat dan semuanya. Tapi ternyata bukan cuma menikmati yang namanya janji dan berkat, tapi kita juga harus menikmati yang namanya proses dan pendidikan Tuhan yang akan Tuhan taruh dalam hidup kita tahun ini untuk kita naik yang namanya next level. Satu kesaksian bahwa saya itu menikmati di awal tahun itu, saya menikmati yang namanya jasmani dan rohani. Saya cerita dulu yang rohani saudara. Sebenarnya saya punya pergumulan tentang anak-anak yang di rumah saya. Ya tiap hari ke rumah, tiap hari kadang kita ya ngobrol, sharing firman. Ya kadang juga saya di kamar tiduran seharian, mereka di luar mainan, terserah. Yang jadi beban saya bahwa saya rindu bahwa mereka tuh bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Karena buat saya seseorang kita menjadi Kristen tanpa ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang kosong saudara. Saya ngerti betapa pentingnya perjumpaan itu karena saya sendiri ngalamin. Saya pernah punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan pada seburuk-buruknya hidup saya saudara, senakal-nakalnya saya, sejelek-jeleknya saya, karena perjumpaan itu saya tahu saya harus pulang kemana. Jadi ternyata pada saat kemarin ada fellowship sebelum masuk Februari, tidak disangka-sangka pada saat kami fellowship dan berkumpul sama-sama, Tuhan melawat semua anak-anak yang datang. Mereka bisa nangis, mereka bisa ketemu Tuhan, mereka bisa ada yang sampai badannya getar dan sebagainya. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, saya menikmati yang rohani. Ada yang setelah selesai itu kok saya mau pulang, saya mau minta maaf sama papa mama saya. Mereka dipulihkan saudara. Kenapa? Ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya menikmati yang rohani. Saya mengucap syukur, saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan.
Itu yang saya rindukan, anak-anak di rumah saya itu punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena tanpa itu modal mereka ke depan itu saya tidak tahu mereka harus ngapain gitu loh. Karena buat saya pada perjumpaan dengan Tuhan itu segala-galanya. Tidak ada yang lebih penting dari itu kalau buat saya, saudara. Terus saya menikmati yang jasmani, saudara. Saya cerita yang jasmani. Kemarin, baru-baru ini saudara, hari Selasa kemarin di taman, saya itu duduk doa. Saya tuh lagi kepengen barang, harganya itu sekitar 11 jutaan lah. Dan bukan barang rohani. Jadi saya duduk di taman, saya bilang, Tuhan, kok saya pengen ya? Gitu. Terus, menurutmu piye Tuhan? Boleh enggak? Terus Tuhan bilang ini, ya check out toh nak di Tokopedia. Saya bilang, wah ini bukan suara Tuhan kayaknya ini ya. Terus ada satu suara lagi yang lain, saudara ngomong gini, jangan nak. Nah, repot kan? Kalau gitu gimana? Sering ada dua suara kan, benar nggak saudara? Satu ngomong iya, satu ngomong jangan nak. Dua-dua pakai nak loh. Terus yang mana yang benar saudara? Terus saya akhirnya pulang ke rumah, terus saya bilang, benar gak sih mau tak check out? Tapi tak cek tabungan, kan harus Tokopedia kan harus langsung bayar kan. Check out, tak lihat tabungan, wah nggak bisa check out. Sudah itu ya udahlah, saya bilang mungkin yang benar suara kedua, jangan nak. Wah saya memang itu. Terus malamnya saya nonton sama anak-anak diajakin nonton yang apa itu, Satu Kakak Tujuh Ponakan. Oh itu filmnya harus nonton saudara, itu bagus banget. Pulang dari sana, di akhir film teman saya itu tiba-tiba WA. Teman saya nggak pernah ketemu sama sekali. Dia ngomong kayak gini, kok lagi punya pergumulan apa buat pelayanan? Saya dalam hati, saya lagi nggak pengen pelayanan kemana-mana gitu kan. Saya bilang, nggak ada sih, buat sementara cuman duduk di kaki Tuhan. Saya bilang kayak gitu. Sudah gitu nggak dibalas sama dia. Terus di WA lagi sama dia. Kok kamu lagi butuh apa? Cerita sama saya. Kamu lagi perlu apa? Saya bilang nggak ada. Saya nggak pengen apa-apa gitu kan. Ya saya nggak tahu, kalau speaker saya pikirkan itu saya nggak terlalu ini. Ya sudah, bilang boleh telepon nggak? Saya bilang nggak bisa. Saya lagi nonton. Terus setelah itu setelah nonton kita makan nasi goreng. Terus saya telepon. Saya bilang, kenapa kok? Saya nih dari tadi nih suruh ngasih duit ke kamu gitu loh. Ini saya nggak tahan nih, jadi saya nggak, akhirnya saya dicecer terus. Orang mau ngasih duit tapi kita yang dicecer kan. Harusnya kita yang nyecer orang mau ngasih duit kan. Ini kita yang mau dikasih duit, kita yang dicecer. Ayo mau apa gitu. Terus saya bilang, langsung saya nanya gini, kamu mau kasih saya berapa? Kalau tidak sesuai atau mendekati dengan yang saya mau, saya tidak akan terima uangmu. Jangan kirim ke saya, berarti itu bukan dari Tuhan, itu cuman rasa-rasamu saja. Terus dia bilang, saya disuruh kasih kamu kok 10 juta. Di situ saya langsung nangis saudara. Saya bilang, Tuhan, barang yang saya mau ini bukan rohani gitu loh. Itu cuman pengenan saya gitu loh. Tidak ada rohaninya sama sekali. Pertama dia bilang, apa kok? Saya bilang, ya kalau sekarang siapa ya? Uganda. Ini bukan Uganda katanya, yang lain. Dia ngomongin gitu. Saya bilang, ya sudah kayaknya speaker ya. Terus saya tanya, kamu mau kasih berapa gitu kan? Terus ini masih berlanjut ceritanya saudara, itu kan malam. Sebenarnya dia tuh sebel sama saya karena dia ngomong kayak gini. Saya tuh dikasih Tuhan 15 juta. Duit saya cair 15 juta. Dan saya butuh duit ini. Dan saya tahu kok kamu itu bukan orang yang butuh duit banget gitu loh. Kenapa harus ngasih ke kamu? Dia ngomong gitu, dia kecewa sama Tuhan. Kenapa harus Riko sih Tuhan? Saya lebih butuh ini daripada anak itu. Kenapa suruh kasih 10 juta lagi katanya. Dia sampai nangis tuh karena harus ngasih ke saya 10 juta. Tapi ya karena dia taat, dia telepon saya, besok saya transfer kok. Kalau sudah cair duitnya. Saya bilang ya udah oke gitu. Saya dalam hati, aduh kok saya gitu kan gitu. Saya bilang banyak yang lebih butuh harusnya, benar gak saudara? Terus
eh, besoknya dia telepon, dia nge-WA saya, kok gara-gara 10 juta nih buat kamu, di tabungan saya sekarang ada 95 juta. Jadi dia punya sengketa uang sama tantenya yang 2 tahun belum beres. Pagi-pagi itu tantenya tiba-tiba nelfon, kita beresin aja ya, saya transfer bagian kamu, saya ambil bagian saya. Dan dia terima dananya 80 juta plus 15 juta dan ditransfer ke saya 10 juta. Dan dia ngomong gini sama Tuhan, ya kalau gini mah 10 juta saya mau transfer Tuhan, gitu katanya. Kan udah 95 juta. Tapi poinnya saudara, bukan poin siapa yang dia transfer saudara. Bukan poin karena transfer saya terus dia diberkati, enggak saudara. Karena ketaatan. Bukan karena siapa yang saudara kirimin duit. Tetapi karena apa? Ketaatan. Dia sampai cerita gini, saya waktu itu dengar pendeta Mesir. Pendeta Mesir itu ngomong kayak gini, Tuhan itu menyediakan kebutuhan kita. Kita makan tidak kelaparan tuh saudara, masih bisa makan. Pakaian masih bisa, bernafas masih bisa, semua masih sehat. Tetapi untuk memenuhi keinginanmu tergantung suka-sukanya Tuhan. Terus pendeta tuh ngomong ini, ada satu kunci. Pada saat kamu taat, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu, bukan kebutuhanmu. Itu yang dia cerita sama saya. Jadi saya, waduh, saya terberkati banget saudara. Itu awalnya duit 10 juta itu saya bilang, apa saya alihkan aja ke Uganda ya gitu kan. Kan lumayan buat DP ya sih ya. Tapi enggak saudara, ya enggak lah, saya kok Heri langsung ngomong, enggak boleh begitu. Tuhan ngasih kamu segitu buat barang itu, kamu harus beli barang itu, jangan kamu alihkan kemana-mana gitu kan. Saya percayalah Uganda nanti Tuhan sediain buat saya dalam nama Yesus. Saudara, sekarang kita masuk dalam ini saudara, kemelekatan. Ini ada hubungannya dengan itu. Jadi untuk masuk yang namanya menikmati saudara, kita harus namanya melepaskan diri dari yang namanya kemelekatan. Karena kalau kita terus melekat terhadap sesuatu yang bukan dari Tuhan, maka kita akan tidak pernah bisa menikmati apa yang dari Tuhan. Next. Tuh, kita baca dulu. Apa itu yang kemelekatan? Ini dalam satu artikel ada ditulis, kemelekatan akan dunia adalah suatu perhambaan. Artinya kepada siapa hati seorang itu melekat kepadanya, ia mengabdi kepada diri. Terhadap siapa dia melekat. Kalau kita baca di, waduh saya dikasih bahasa Inggris sama Cendan ini ya. Ya udah baca sendiri saudara bahasa Inggrisnya, saya baca bahasa Indonesianya ya. Dan meskipun aku boleh melakukan apa saja, aku tidak boleh menjadi budak siapapun. Karena sebenarnya Tuhan tidak mau kita tuh menjadi budak siapapun, kecuali menjadi budaknya dia. Budak cintanya Tuhan. Ya, next saudara. Nih ada beberapa contoh kemelekatan. Kemelekatan terhadap harta saudara. Banyak orang-orang itu melekat sama harta. Benar gak saudara? Pengennya duit, terus cinta duit, pengennya wah kalau saya punya ini saya bakalan gini. Ya saya pernah diceritain, kalau saya punya 1 miliar ya, saya akan buat Tuhan segini. Dalam hati saya bilang, belum aja tuh uang merah segepok depan. Kalau uangnya sudah depan segepok 1 miliar, pasti yang Tuhan udah tidak terpikirkan saudara. Pengennya apa? Handphone, mobil dan sebagainya gitu. Kadang kita bisa ngomong, tapi pada saat itu menjadi kenyataan, Tuhan terlupakan. Tuhan selalu ada di balik yang namanya harta. Siapa yang terikat kepada harta? Ini contoh buat saya tuh yang memberkati saya itu adalah Ruth saudara. Ruth itu melepaskan keterikatannya terhadap semua yang harta bendanya. Saudara, Ruth itu bukan orang miskin saudara. Ruth itu adalah anak Raja Edom. Kalau dia mau ikut Naomi ke Israel, Naomi yang suaminya mati,
anaknya mati, hartanya habis, dia bisa aja balik ke bapaknya yang raja. Tetapi apa yang dia ngomong, saudara? Kita buka dulu di Rut 1, 16 sampai 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. 17? Sampai 17, ya 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Dia melekatkan dirinya ke Naomi, yang dia tahu bahwa Naomi itu punya sesuatu yang besar, dan itu Tuhan, saudara. Dia melepaskan yang namanya harta dan melekatkan dirinya ke Naomi. Hari-hari ini, saudara, maukah kita melepaskan diri dari yang namanya harta? Saudara, bukan harta tidak benar, saudara. Harta itu kita butuh harta, kita butuh duit. Tapi pada saat kita terikat kepada harta lebih daripada Tuhan, maka itu adalah masalah. Kita tidak akan pernah bisa menikmati yang namanya joy pada saat kita terikat kepada harta. Pasti khawatir terus sebenarnya, saudara. Kalau terikat sama harta khawatir, ntar duit saya di bank gimana ya, investasinya hari ini gimana ya, naik atau turun, gimana, mikir terus 24 jam. Apalagi kalau yang trader saham, wah nggak tidur tuh. Nanti duit saya gimana ya, kalau duit saya habis nanti saya makan apa, kalau ini tidak bisa menikmati. Karena kenapa? Khawatir terhadap harta. Ada juga yang khawatir sama keluarga. Terikat sama keluarga ada loh, saudara. Jadi berarti kita nggak penting keluarga, enggak, saudara. Keluarga itu kita butuh. Tapi kalau sampai terikat dengan keluarga, itu masalah. Di Alkitab ada ngomong, siapa yang tidak membenci ayah ibunya, itu sebenarnya bukan disuruh benci beneran, saudara. Maksudnya itu jangan terikat. Contoh ya, saudara. Saya pernah ada di depan rumah saya, waktu saya masih di Mamuju, ada satu ibu. Dia sudah lumpuh, anaknya 2, dia ditinggal sama suaminya karena dia lumpuh. Suaminya pergi dan kawin lagi. Satu waktu dia akhirnya kritis, dibawa ke rumah sakit. Waktu itu saya sempat mendoakan dia, terus keluarganya sempat datang ke saya, saudaranya datang ke saya ngomong kayak gini, itu ibu yang di depan rumah lagi kritis, tapi tidak mau mati. Setiap kali mau berangkat, balik lagi. Itu berhari-hari, saudara. Dan saudara, kalau kita mau ditarik nih keluar, jebret, masuk, masuk, itu sakit, saudara. Bagi yang pernah merasakan, itu sakit. Tapi dia menahan sakit itu. Terus saya bilang kayak gini sama saudaranya, Cici bisikin ke telinganya, anak-anakmu nanti saya ngurus, kamu berangkat aja. Setelah itu ibu itu meninggal dan berangkat, saudara. Karena kenapa? Dia terikat sama anaknya, yang akhirnya membuatnya apa? Menderita. Kita bukan disuruh membenci, saudara, keluarga kita. Tapi bisakah kita mempercayakan keluarga kita ke Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara keluarga kita pada saat kita tidak ada? Atau kita memegang erat-erat mereka sampai Tuhan pun kita tidak percaya bahwa Tuhan akan menjaga keluarga kita? Itu melekat kepada keluarga. Tapi banyak orang yang menyalahkan artikan membenci keluarga. Akhirnya terutama orang-orang pelayanan ya, saudara ya. Kalau sudah pelayanan, dengar suara Tuhan, langsung pokoknya saya mau ini Tuhan, ini keluarga enggak penting, saya harus benci keluarga saya. Itu juga salah, saudara. Apalagi kalau yang baru-baru bertobat tuh masih muda, wah suruh pelayanan kemana. Kalau pemimpinnya oke masih, tapi kalau pemimpinnya juga model kayak gitu, hancur keluarga, saudara. Anak-anak jadi tidak hormat sama keluarganya hanya karena pelayanan. Suami istri berantakan hanya karena apa? Pelayanan, saudara. Itu kayak yang Tuhan mau? Tidak, saudara.
Masakan Tuhan memilih kamu pelayanan biar keluargamu hancur? Enggak saudara. Tuhan mengasihi semua orang. Membenci yang Tuhan maksud bukan seperti itu. Tetapi jangan terikat. Kita tetap mengasihi tapi tidak terikat. Contohnya siapa saudara? Kadang kita tuh suka kepo, benar gak saudara? Kalau saya tidak ada nanti keluarga saya gimana ya? Anak saya gimana? Benar gak saudara? Yang kan sini pada dewasa ya. Cucu saya gimana ya kalau saya nggak ada ya? Kira-kira nanti kalau saya nggak ada keluarga saya kayak apa ya? Benar gak saudara? Persis kayak Petrus saudara. Kepo. Kita baca ya. Di Yohanes 21 ayat 21 sampai 22. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Cukup sampai sini. Benar gak? Sering kayak gitu gak? Gimana ya nanti ya dia ya? Gimana ya keluarga saya? Gimana anak saya kalau saya gak ada? Apa jawab Tuhan? Jawab Yesus, jika aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi ikutlah aku. Tuhan ngomong apa sih? Bukan urusanmu, urusan saya. Dia mau gimana aja itu urusan saya, sudah bukan urusanmu. Mari mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Karena dengan itu saudara, kita bisa menikmati. Lanjut. Sebelumnya, yang sebelumnya, ya itu. Ada juga yang terikat dengan masa lalu. Banyak orang yang tidak bisa move on dari masa lalunya. Akhirnya dia tidak bisa menikmati yang sekarang dan masa depannya. Saya punya dulu, saya waktu masa lalu saya ngelakuin ini. Saya pernah trauma, saya pernah diginiin sama mungkin keluarga saya, anak saya, suami saya. Akhirnya itu membuat pahit dan tidak bisa melupakan masa lalu. Kepahitan itu membuat saudara tidak bisa menikmati. Sakit hati sama orang itu membuat kita tidak akan bisa menikmati yang sekarang dan maju dengan lebih ringan. Itu akan sangat berat saudara kalau kalian sakit hati. Punya kepahitan, masa lalu, itu sangat berat. Ada satu kata-kata yang seperti ini, ngomong kayak gini. Mengampuni itu tidak mudah. Tapi lebih sulit hidup dalam kepahitan. Saudara memilih yang mana? Mau tetap hidup dalam masa lalu dan pahit, atau saudara memilih mengampuni sekalipun itu tidak mudah, tetapi itu sekali beres. Tapi kalau hidup dalam kepahitan, setiap hari itu saudara ngalami yang namanya sakit. Tidak mudah saudara. Saya tidak bilang saya oke, saya juga masih belajar. Tetapi saya pegang satu, bahwa pada saat saya melepaskan itu, saya bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan dalam hidup saya. Di awal tahun Tuhan menyediakan semua buat saya. Dan saya percaya ke depannya pun Tuhan akan menyediakan semua yang bisa saya nikmati pada saat hati saya melekat kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Next ya. Kalau kita melekat dengan dunia akan menjadi apa saudara? Kita akan selalu menjadi khawatir karena ada ayatnya. Tuh, di Matius, waduh saya nggak lihat ini aja. Matius 16 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, saudara. Mari mengumpulkan harta di surga, biar hati kita selalu ada di surga. Bukankah Tuhan bilang di ayatnya bahwa kita ini adalah orang-orang yang harus merindukan apa itu? Tanah air surgawi, saudara. Kita harus menjadi orang-orang merindukan tanah air surgawi. Seperti di Ibrani 11 ayat 16, kita buka dulu. Ibrani 11 ayat 16.
Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara, sebenarnya ya kita ini, kalau kita sadar saudara bahwa kita ini bukan warga negara dunia ini loh saudara, maka kita tidak akan melekat sama apapun juga saudara, karena kita tahu ini tuh sementara. Itu yang pasti itu pada seorang hidup tuh yang pasti apa sih saudara? Mati. Sakit itu masih probabilitas, bisa sakit bisa enggak. Ada orang sakitnya nanti meninggalnya nanti karena sakit, ada juga yang enggak. Tidak pasti saudara, tapi satu yang pasti apa? Meninggal, mati saudara. Tapi setelah kita balik, apakah kita ada di tanah air surgawi atau di sebelahnya? Saya pernah diomongin sama satu orang, saya mah kalau mau pulang itu katanya ya, yang penting semua kelar, anak-anak saya gini, baru saya mau dibawa pulang. Kalau belum kelar ya jangan dulu lah. Saya bilang berarti masih melekat. Benar nggak saudara? Kalau tidak melekat itu artinya mau dibawa pulang kapan aja, keluarga urusan Tuhan. Itu yang tidak melekat. Kita lihat ya orang Israel ya. Orang Israel itu juga dijanjikan. Kita ini Israel rohani. Ulangan 11 ayat 10 sampai 12. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, di mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana engkau pergi mendudukinya adalah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, di mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Saudara, yang disediakan buat orang Israel itu airnya banyak. Tetapi orang Israel lebih suka yang apa? Airnya sedikit saudara. Sukanya apa? Mesir. Saudara, kenapa orang Israel itu diputar 40 tahun di padang gurun? Untuk menghabiskan keterikatan masa lalunya. Yang dihabisin di padang gurun itu yang berapa tahun saudara? Yang 20 tahun ke atas itu mati di padang gurun. Yang pernah mencicipi yang namanya Mesir. Tapi yang hidup dalam umur 1 sampai 20 tahun itu bisa masuk ke tanah Kanaan. Ke tanah perjanjian. Karena kenapa? Yang 20 tahun ke atas ini udah sangat tidak bisa habis pikirannya Mesir. Dikit-dikit ada apa-apa, kami mau balik ke Mesir. Dikit-dikit apa-apa, balik ke masa lalu. Dikit-dikit apa, terikat sama yang lalu. Tuhan menghabiskan keterikatan mereka di padang gurun untuk mereka bisa menikmati tanah perjanjian. Kalau saudara mungkin, kok saya masih kayak di padang gurun ya? Kok masih semua serat dan semua apa? Itu Tuhan sedang menghabiskan keterikatan saudara untuk masuk ke tanah perjanjian. Nikmati pendidikan dan proses Tuhan saudara. Kenapa Yosua dan Kaleb masuk? Yosua dan Kaleb masuk karena pada saat orang Israel bersungut-sungut, dia tidak ikut bersungut-sungut. Karena kenapa? Matanya tertuju ke tanah air surgawi, ke tanah Kanaan. Tetapi sisanya habis di padang gurun, dibunuh sama Tuhan. Filosofinya Tuhan tidak bukan nanti kita dibunuh dimatikan, enggak saudara. Tuhan mematikan keterikatan masa lalu mereka, karena itu akan sangat menghalangi mereka untuk bisa menikmati yang namanya tanah Kanaan. Ada enggak orang-orang yang di tengah kekayaannya tapi mereka masih tidak bisa menikmati? Banyak saudara. Papa saya termasuk salah satunya. Papa saya itu terbiasa hidup miskin dulu. Jadi pada saat dia hidup sudah berkelimpahan, dia masih pelitnya minta ampun. Sampai pada akhir hidupnya dia tidak menikmati hartanya sedikit pun. Tidak pernah dipakai, nanti habis. Tidak menikmati.
Bukankah banyak orang-orang yang seperti itu? Akhirnya sampai pada akhir masa hidupnya, dia tidak menikmati karena kekhawatirannya terhadap masa lalunya. Takut habis, padahal itu nggak mungkin habis, saudara. Cuma dipakai buat liburan, nggak mungkin habis. Tapi tidak mau liburan, tidak mau ngapa-ngapain, pokoknya nyari duit terus. Tuhan tidak mau kita tidak menikmati seperti orang Israel dan seperti orang itu. Tuhan mau kita tuh menikmati full joy. Dari hati itu keluar benar-benar dia menikmati setiap apa yang Tuhan sediakan. Tanpa berpikir lagi ntar gimana ya, ntar gimana. Enggak mau Tuhan. Nikmati ya nikmati. Itu Tuhan kita, saudara. Tuhan itu tidak pernah menyediakan kenikmatan yang setengah-setengah. Enggak mau Tuhan itu. Tuhan kita bukan Tuhan yang setengah-setengah. Dia adalah Tuhan yang full heart. Yaitu padang gurun dalam bahasa aslinya itu berarti penundaan. Angkatan di padang gurun, semua angkatan lama orang Israel dihabiskan Tuhan, hanya angkatan yang baru yang boleh masuk ke Kanaan. Yuk next. Next. Contoh saudara, ini contoh. Orang yang tidak tahu arti daripada kekekalan, tidak mengerti arti daripada nilai. Saya pernah dilihatin satu ilustrasi, ada monyet saudara. Dikasih duit segepok sama pisang. Pilihnya apa saudara? Pisang. Padahal kalau orang yang ngerti value, diambilnya duit bisa buka toko pisang saudara. Tetapi karena dia tidak mengerti arti dan nilai dari sebuah kekekalan, dia memilih yang apa? Pisang. Pisang itu sekali lelek habis nggak saudara? Habis. Saudara itu minta lagi kan, benar kan? Tapi kalau ada duit segepok saudara, itu pisangnya nggak habis-habis. Dengan duit segitu saudara, saya yakin sampai mati monyet ini akan penuh dengan pisang, tidak akan kelaparan dengan pisang saudara. Karena dia tidak ngerti nilai dan arti sebenarnya daripada kekekalan, daripada mengikut Yesus. Dia tidak pernah mengerti arti daripada tanah air surgawi. Dia taunya saya warga dunia nih, saya harus kumpulin harta di dunia sampai nanti banyak saya senang gitu. Dan tiba-tiba dia mati dalam kekayaannya dan tidak menikmati. Jangan seperti monyet saudara, yang taunya cuma pisang dan tidak mengerti nilai yang arti sebenarnya. Saudara, wah udah mau habis. Terakhir saudara, saya mau bacain ada 2 ungkapan yang buat saya sangat memberkati saya. Yang pertama itu bunyinya seperti ini saudara. Genggamlah dengan longgar segala sesuatu yang ada di bumi, tetapi genggamlah dengan mati-matian segala sesuatu yang kekal. Yang kedua saudara, jikalau kau tahu betapa cepatnya orang melupakanmu setelah kematianmu, engkau tidak akan berusaha dalam hidupmu untuk menyenangkan siapapun kecuali Tuhan. Itu saja saudara sharing saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan. Bukan melekat kepada apa yang sia-sia, tapi biar hati kami terus melekat kepada Engkau Tuhan. Bantu kami Tuhan, tolongi kami Tuhan, untuk melepaskan diri kami dari semua yang tidak bernilai, dari semua kesia-siaan Tuhan, sehingga kami bisa menikmati apa yang daripadamu Tuhan. Buat kami belajar Tuhan, bahwa Engkau menyediakan buat kami bukan saja sesuatu yang rohani, tapi juga bahkan keinginan kami yang jasmani Tuhan. Bahkan kesenangan kami Tuhan, Engkau berikan Tuhan pada saat kami tidak terikat kepada sesuatu yang sia-sia. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pelayanan Ibu Nani Tuhan, dan timnya Tuhan Engkau sertai Tuhan, Engkau urapi Tuhan bibir mulutnya Tuhan untuk menyampaikan pesan apa yang daripada isi hati Tuhan saja.
Terima kasih buat pagi ini, buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Biar hari ini Tuhan ada pengurapan atas hidup kami Tuhan. Atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Biar ada perlindungan pengcoveran-Mu atas hari ini. Atas hidup kami Tuhan. Dan seluruh panca indera kami Tuhan. Mata kami, telinga kami Tuhan. Bibir mulut kami Tuhan. Begitu juga Kau urapi hati kami Tuhan. Kami tahu hati kami selalu cenderung buat berbuat kejahatan Tuhan. Tapi sungguh-sungguh Tuhan Kau murnikan, Kau proses hati kami Tuhan menjadi seperti hati-Mu Tuhan. Melekat dengan hati-Mu dengan kuat Tuhan. Kau hancurkan semua tegar tengkuk kami, kebebalan kami Tuhan. Ketidaktaatan kami Tuhan. Kau habiskan semua Tuhan dalam nama Yesus. Urapi tangan kami Tuhan dan kaki kami Tuhan. Untuk berjalan dan melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Mengerjakan seperti yang Kau mau hari ini Tuhan. Berjalan mengikuti jejak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.